Oke, jadi kali ini mau membahas soal ibu-ibu. Ada kalanya ibu ini dia lupa tentang dirinya, bahkan kayak seolah-olah dia lupa namanya dia. Karena yang pertama begini, perempuan pada umumnya tuh terdidik dari kecil untuk menyamankan orang lain terlebih dahulu. Jadi mementingkan orang lain. Terus banyak yang juga kemudian akhirnya sulit untuk meminta bantuan. Apa-apa udahlah sendiri bisa. Udahlah gua aja, udahlah begini begitu. Lalu mungkin kalau misalkan orang tuanya punya, dalam tanda kutip, punya nama gitu ya, mungkin dia akan dipandang sebagai, "Oh, anaknya bapak ini nih." Lalu nanti ketika dia menikah, misalkan aku menikah dengan Reza Rahardian gitu, terus nanti orang-orang akan memanggil aku dengan Ibu Reza, tidak lagi memanggil aku sebagai Mita, orang akan manggil aku sebagai Ibu Reza. Lalu nanti aku punya anak, anak aku sekolah dan segala macam. Misalnya anaknya 2 putra-putri. Nanti ada orang-orang yang akan memanggil aku kemudian dengan, "Oh ini Mama Putra, oh ini Mama Putri." Kayak seolah-olah kemudian nama Mita tuh lenyap gitu. Terus mungkin juga seolah-olah ngerasa bahwa eksistensi aku sebagai manusia, sebagai Mita tuh lenyap. Karena dari kecil memang terbiasa mementingkan orang lain. Lalu mungkin juga waktu kecil dikaitkan, "Oh, ini anaknya si ini anaknya bapak ini." Lalu menikah dikaitkan dengan nama suami, bahkan orang juga kayak manggilnya juga sesuai nama suami mungkin, terus nanti punya anak juga dipanggilnya sesuai nama anaknya. Lalu juga banyak hal-hal yang kayak mengglorifikasi gitu kan, "Oh, ini ibu tuh harus kuat, harus ini, super mom." Seolah-olah memang harus terus-terusan berusaha buat eksternalnya, untuk suaminya, untuk anaknya. Bukan berarti nggak boleh memberikan yang terbaik buat anak, buat suami, tapi kemudian pelan-pelan kayak identitas diri sendiri sebagai Mita gitu kalau aku atau sebagai siapa, sesuai nama temen masing-masing, sesuai nama kalian masing-masing itu kayak lenyap. Namanya lenyap, terus kayak eksistensinya juga lenyap. Kita kayak nggak tahu lagi ini siapa, kok gini, kok gitu. Terus dengan era sosial media jadi ngelihat, oh dia gini, oh dia gitu. Jadi membandingkan ke sana kemari, tapi kita juga nggak inget nih kita nih siapa. Jadi kayak kita membandingkan terhadap sesuatu yang mungkin beda, memang nggak sama aja. Misalkan membandingkan, oh nih kayak kita membandingkan ke Nikita Willy gitu, itu kan beda, memang sudah dari kecil hidupnya beda gitu, latar belakangnya beda gitu. Banyak hal dia mungkin alhamdulillah privilege-nya dia banyak kemudahan, terus ngeliat di sosmed kok kayaknya mudah, kayaknya enak. Sedangkan situasi kita mungkin sangat jauh berbeda dengan itu. Dan kalau kita compare ke situ kan itu akan makin capek gitu, karena titik awalnya udah beda. Makanya penting juga untuk seorang ibu tuh bisa me time, bisa mengambil jeda buat dirinya sendiri. Mungkin cuma sekedar 5 menit bengong menatap langit atau sekedar sadar nafas, supaya dia ingat siapa dirinya dan dia tahu posisinya di mana. Dengan tahu posisinya, oke, posisi gua begini, mungkin terus penghasilan begini, ini begini, yang bisa dilakukan apa nih? Kalau terus mengharapkan tiba-tiba kehidupan layak bukan layak ya, kehidupan yang bermewah, penuh privilege kayak Nikita Willy gitu misalkan kan, kalau nggak sadar posisi saat ini jadinya malah ngomel nanti ke suami, "Kok kamu nggak bisa gini? Kok kamu nggak bisa gitu?" Ya karena posisi dari awalnya beda. Makanya penting juga untuk sekedar me time semenit, 2 menit, 5 menit, sadar nafas, atau apa mungkin ngopi, kalau suka ngopi, kalau memungkinkan. Dan kalau memungkinkan juga, mungkin kalau anaknya sudah agak lebih besar, karena mungkin kalau anaknya masih bayi mau melahirkan juga masih ribut sama urusan badan nggak enak. Kalau memungkinkan bisa libur peran. Jadi libur hari ini nggak jadi ibu dulu, nggak jadi istri dulu, nggak jadi apa ya, nggak jadi anak dulu, misalkan tinggal sama orang tua, jadi diri sendiri aja.
ingat lagi diri sendiri tuh sukanya apa, hobinya apa, supaya kita juga terkoneksi lagi sama diri sendiri. Nah, mungkin kita pernah dengar soal adolescence atau masa remaja, di mana di situ ada gejolak-gejolak kaula muda, pencarian jati diri lah, terus ada perubahan fisik, mental, emosional berubah, hormon berubah. Tapi mungkin kita belum pernah dengar namanya matrescence. Jadi kalau adolescence tadi, perubahan ketika remaja, secara fisik, mental, emosional, spiritual, hormon, segala macam berubah. Matrescence adalah perubahan ketika kita menjadi ibu. Karena ketika menjadi ibu kan itu pasti hormon berubah. Kalau hormonnya tidak berubah, tidak mungkin terjadi kehamilan dan tidak mungkin bisa menyusui. Fisik berubah, kondisi mental, emosional, spiritual, mungkin ekonomi juga berubah. Semuanya berubah dalam kehidupan tuh. Dan bahkan ketika anaknya lahir pun itu tidak serta-merta terus selesai gitu kan. Gak serta-merta terus tubuh fisik langsung, oh balik lagi kayak zaman gadis itu kan enggak. Panjang perjalanannya kalau misalkan mau mengembalikan itu, ada prosesnya. Nah, jadi matrices ini diperkenalkan oleh antropologis Dana Raphael pada pertengahan tahun 1970-an. Persoalannya begini, kalau misalkan ketika adolescence kita punya istilahnya, itu jadi kayak semacam pas remaja tuh ada, oh oke, jadi yang gue alami nih wajar nih, memang transisi nih, memang banyak yang bergejolak dalam diri dan memang berubah secara nyata, secara fisik. Nah, ketika matrescence atau istilah-istilah transisi menjadi ibu ini nggak ada, kadang-kadang itu menimbulkan banyak kebingungan buat para ibu gitu. Kayak, "Apa sih kok gue ngerasa gini, kok gue ngerasa gitu, nih orang merasa gini nggak sih?" Sedangkan mungkin di era-era sebelumnya banyak glorifikasi tentang ibu jadi begini, begitu, melahirkan tuh seneng, nanti punya anak seneng gitu. Padahal kan tidak seperti itu juga. Bukan berarti nggak seneng, senengnya ada. Tapi sebagai manusia mungkin kita merasakan banyak sekali emosi dalam proses itu. Senengnya ada, sedihnya mungkin ada, kecewanya mungkin ada. Tidak langsung ngerasa sayang sama anaknya ketika melahirkan juga mungkin. Mungkin sedih juga ketika melahirkan mungkin. Karena begini, ketika punya anak, ketika hamil, dia kan ada di dalam tubuh, ada di rahim. Sekian bulan dia bersama-sama gitu. Lalu tiba-tiba ini gak ada di dalam tubuh, dia ada di luar diri. Mungkin di satu sisi senang, tapi di sisi lain kayak agak sedih mungkin kayak, terus kok ada yang kosong di area rahim. Mungkin macam gini lah, macam misalkan kita tiap hari selama 9 bulan pakai baju warna kuning. Lalu tiba-tiba kita berubah, oke berubah sekarang bajunya warna hitam. Itu kan mungkin juga bisa menimbulkan satu ketidaknyamanan, karena tiba-tiba berbeda. Memang kalau melahirkan biasanya kan kita sudah tahulah kira-kira kapan melahirkan, tapi sangat mungkin juga itu bikin sedih, mungkin juga secara hormon juga jadinya perasaannya gaduh-gaduh, dan orang sekitar biasanya lebih fokusnya ke bayi. Makanya kan sekarang juga banyak yang mulai coba ngasih kado buat ibunya, ngasih perhatian buat ibunya. Karena mungkin kalau terus ibunya tidak diperhatikan juga, ibunya bingung sendiri dengan segala perubahan yang drastis, fisik, mental, emosional, dan segala macam. Ibunya kan juga mungkin kalau anak pertama baru pertama kali melahirkan, pun sebenarnya anak kedua, ketiga, dan selanjutnya itu juga tetap pengalaman pertama. Karena mungkin pas anak pertama umur 20 gitu, terus melahirkan lagi umur 23, itu kan kondisi dalam 3 tahun itu sudah mungkin banyak perubahan dalam ibunya. Jadi itu tetap pengalaman pertama gitu, malah walaupun judulnya melahirkan lagi. Dan ada seseorang yang membuat model namanya Season of Matrescence, ini mengacu pada siklus perubahan psikologis untuk mendukung pertumbuhan perkembangan ibu melalui setiap tahapan perjalanan dan bukan hanya beberapa bulan pertama.
Jadi Niki ini meyakini bahwa menjadi ibu itu bukan, ya udah hamil, melahirkan, oke jadi ibu, selesai. Tapi ini adalah proses yang terus berkelanjutan sepanjang usia ibunya. Jadi dibagi ke dalam 4 musim, seperti musim pada umumnya di negara-negara yang musimnya ada 4, winter, spring, summer, autumn. Jadi maksudnya begini, ketika hamil kan tuh sudah mulai ada aneka perubahan. Mungkin orang selalu mikir bahwa, oh ketika hamil tuh terus seneng. Iya mungkin seneng, tapi mungkin ada perasaan lain, mungkin misalkan kekhawatiran dana pendidikan, atau mungkin juga enggak langsung seneng karena sebenarnya lagi ingin mengejar karir atau apapun. Nah, berarti sebenarnya ketika hamil pun atau ketika melahirkan pun kita mungkin nggak langsung di musim panas, kita mungkin malah di musim gugur atau kita mungkin di musim dingin, dan itu tidak apa-apa, itu siklus saja. Yang penting kita menyadari siklus itu. Masalahnya kalau kita tidak menyadari siklus itu dan kita langsung berpatokan, "Oh, aku tuh ibu, aku harus seneng, aku harus kuat, aku harus ini." Ya nggak ketemu gitu, nggak ketemu dalam artian gini, misal sebenarnya ketika hamil atau mungkin ketika melahirkan kita di musim dingin, tapi lalu karena merasa, "Oh, aku ibu, aku harus kuat, aku harus ini, aku harus itu." Kita memaksakan diri ke musim panas. Anggaplah misalkan kita lagi musim dingin atau sekarang lagi musim hujan. Terus di tengah-tengah hujan itu kita keluar kayak seolah-olah lagi musim panas. Jadi kita keluar dengan baju-baju yang nggak terlalu tebel, nggak pakai jaket, nggak pakai payung, terus kita hujan-hujanan di luar, kan masuk angin ya. Kan kita akhirnya malah semakin menyakiti diri kita sendiri. Maka itu juga kadang-kadang nanti seorang ibu bisa tiba-tiba meledak, begini, begitu. Itu karena memang ada hal-hal yang mungkin lama diabaikan dan dianggap, "Ya udahlah, kan namanya ibu, harus begini, harus begitu." Apalagi mungkin katanya di buku parenting atau apa, harus gini, harus gitu. Pentingnya me time, pentingnya libur peran supaya sadar, "Oke, posisi aku di mana nih? Oh, aku lagi di winter nih. Ya sudah, aku istirahat dulu, aku refleksi diri dulu." Atau mungkin aku lagi di musim gugur nih. Mungkin ketika hamil tadi lagi ingin mengejar karir, terus hamil, terus mungkin juga situasinya tidak memungkinkan untuk terus mengejar karir. Jadi ya sudah, introspeksi, kita letting go, apa yang perlu di-letting go, evaluasi lagi emosinya, apa yang perlu kita hempaskan rasa-rasa tidak nyaman ini, tidak perlu dipaksakan harus selalu musim semi atau musim panas. Yang ada malah masuk angin lahir batin nanti. Pun ini bukan hanya ketika hamil, ketika melahirkan, ini seperti yang tadi dikatakan, ini adalah proses panjang sampai si ibunya ya tutup usia gitu. Karena hal ini mungkin terjadi, misal yang tadinya anaknya masih kecil, sekarang dia sudah mulai masuk sekolah, bisa jadi nih berasa musim gugur lagi buat ibunya. Karena, oh selama ini kan dia di rumah nih sama aku, terus dia sekarang sekolah, terus nanti aku sama siapa di rumah kalau pagi? Atau bahkan mungkin nanti ketika anaknya mulai remaja dan mulai sibuk sama temennya, atau bahkan mungkin ketika anak nanti merantau pas kuliah, ketika anaknya menikah, itu kan ada lagi proses-proses yang dialami oleh seorang ibu. Entah mungkin masuk musim gugur, entah mungkin masuk musim dingin atau musim semi, musim panas. Karena bisa aja mungkin ketika anaknya terus sekolah atau kuliah, terus ibunya merasa, "Oke, ini musim panas, saatnya aku mengekspresikan diri aku." Dan itu tidak apa-apa, bukan berarti terus, "Oh nih, dia anaknya pergi kok dia musim panas, kok dia seneng, dia nggak sayang kah sama anaknya?" Atau gimana, ya enggak juga. Itu siklus aja, siklus saja, siklus kayak musim pada umumnya lah, itu alami terjadi. Yang penting kita memahami kita saat ini ada di situasi apa, bagaimana kemudian kita memanfaatkannya. Mungkin kalau merasa ketika melahirkan terus masuk musim semi, atau mungkin ketika anak masuk sekolah, "Oh, ini musim semi nih." Awal yang baru, inspirasi baru, pertumbuhan lagi setelah kemarin istirahat.
ya boleh juga. Kalau merasa musim dingin boleh juga, musim panas boleh juga, semua boleh. Yang penting memang seperti itu yang kita rasakan. Tidak perlu dipaksakan melihat, kok orang lain kayaknya dia senang, kok orang lain begitu. Lalu kita paksakan musim orang lain buat kita, ya enggak. Dijalani saja sesuai apa yang terasa. Sering-sering me time, jangan lupa libur peran biar punya jeda, mengamati diri sendiri, sadar posisi diri ada di mana saat ini. Lalu selanjutnya, sebentar, bagaimana kalau sebenarnya parenting bukan hanya tentang bagaimana nih kita membentuk si anak ini, tapi juga bagaimana kita mengizinkan anak-anak ini membentuk diri kita. Karena kayak tadi kan si ibu nih kadang-kadang suka lupa sama namanya, suka lupa sama dirinya, terus jadi seolah-olah hidupnya gitu-gitu aja, nggak berani eksplorasi. Nah, kalau anak kecil ini kan dia sangat suka sekali eksplorasi. Dan secara tidak langsung sebenarnya anak-anak ini mengajak ibunya untuk terus belajar lagi. Karena setiap anak kan bisa berbeda kondisinya. Jadi walaupun mungkin, oh udah nih gue udah punya anak 3, mungkin nanti anak keempat kondisinya beda lagi. Jadi ibunya perlu belajar lagi, perlu update pengetahuan lagi, perlu melihat lagi kondisi anaknya masing-masing yang mungkin berbeda. Dan anak itu kan peniru yang sangat ulung. Jadi misalkan kita, oke aku mau membentuk anak aku rajin membaca buku. Berarti kita juga perlu membentuk diri kita untuk rajin membaca buku. Karena kalau cuma dikasih omongan, kamu harus baca buku selama sehari kita 1 juta kali ngomongin, itu kan nggak masuk. Tapi kalau sehari itu kita contohin, kita temenin, kita baca buku juga, itu walaupun nggak dikasih tahu juga nanti akan masuk. Karena anak meniru gitu kan. Oh, ini baca buku, oh ini menarik, oke gue ikutan. Kalau cuma diomongin doang, nggak masuk. Jadi memang sebenarnya tuh ini juga ngebantu, membentuk orang tuanya untuk menjadi lebih baik. Karena kan pasti kita harapannya, oh anak gua harus lebih baik, anak gua harus begini, begitu. Mungkin dengan sekian tahun pengalaman kita sudah hidup selama ini, mungkin udah puluhan tahun, terus kita mengalami lah apa yang menurut kita oke dan tidak oke. Dan kita kan pasti inginnya anak yang oke-oke aja, atau bahkan lebih baik lagi. Berarti secara tidak langsung itu akan membentuk diri kita menjadi lebih baik lagi, supaya anak bisa meniru yang baik-baiknya dari kita. Dan ini adalah perjalanan yang panjang, kembali kepada miracle, keajaiban, karena anak-anak itu kan masih sangat murni, masih sangat polos, mereka benar-benar hidup di saat ini, kini, nggak yang kepikiran cicilan, nggak kepikiran masa depan, nggak kepikiran masa lalu, mereka fokus saat ini. Kalau orang tua biasanya udah fokusnya ke mana-mana, karena mikirin anak, mikirin itu, mikirin banyak hal, udah fokusnya ke mana-mana, nanti juga mungkin ada trauma-trauma, jadi ada kekhawatiran, ada ketakutan, ini, itu, segala macam. Tapi kalau anak-anak kan tidak, dia masih sangat murni, dia masih penuh rasa ingin tahu, dia masih sangat bebas sebenarnya untuk mengekspresikan dirinya. Walau mungkin kadang-kadang kemudian sekitarnya yang membentuk ekspresi dirinya menjadi terbatas. Tapi pada awalnya kan ekspresi diri dia masih sangat murni. Itu yang sebenarnya akan membantu orang tuanya, membantu ibunya untuk kembali lagi pada semangat kehidupan yang penuh rasa ingin tahu, yang penuh keajaiban. Karena kalau kita nggak fokus di saat ini, kita fokus ke masa lalu, kita fokus ke masa depan, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, kita udah berpikir yang enggak soal dunia ini, dari perasaan juga udah nggak nyaman, maka kita juga mengundang hal-hal tidak nyaman itu.
Kalau kita mau keberlimpahan, kita mau miracle, kita mau hal-hal yang baik, kita juga perlu merasakan hal-hal yang baik itu. Kita perlu meyakini itu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh merasa sedih, merasa apa. Boleh dirasakan dengan jujur. Karena pada akhirnya kejujuran itu yang akan membantu mengembalikan kita ke miracle itu tadi. Karena dengan kita jujur dengan itu kan, maka kita menerima keadaan itu. Kalau kita menerima itu artinya kita memang fokusnya di saat ini. Kalau kita nggak nerima itu, kita masih menolak perasaan itu kan kita masih fokusnya ke masa lalu atau ke masa depan. Tapi dengan kita menerima, artinya kita fokusnya di saat ini. Oke, mungkin itu trauma masa lalu sudah terjadi, ya sudah. Oke, ini khawatiran masa depan, oke, diterima apa yang bisa dilakukan, lakukan. Yang membuat perasaan tidak nyaman itu semakin tidak nyaman itu kan sebenarnya penolakannya. Kita menolak sedih, kayak misalkan tadi kita lagi musim gugur tapi kita menolak, pengennya musim semi, itu kan yang akhirnya bikin masalah. Bikin masalahnya semakin masalah yang kemana-mana gitu, merembet kemana-mana. Padahal masalah asalnya nggak sebesar itu. Jadi, sepanjang perjalanan menjadi ibu sejauh ini, apa sebenarnya yang sudah dibantu healing sama anak ini? Karena biasanya memang anak-anak ini akan sangat triggering luka-luka masa lalu. Apalagi mungkin kita ngelihat, "Ih, ini anak mirip banget sama gue kelakuannya, ini anak mirip mukanya kayak gue." Terus mungkin jadi ingat, "Oh, dulu pas umur segini diomelin, umur segini diabaikan mungkin sama orang tua dulu." Atau mungkin justru kepolosannya ini nge-trigger ekspresi diri kita yang terbatas. Mungkin ngelihat anak, kok dia nyaman banget gitu gambar segala macem, gajah diwarnain orange, terus dia nyaman aja gitu, sedangkan kita mau mengekspresikan diri tuh susah. Mungkin perasaan itu akhirnya ke-trigger juga dari ekspresi dirinya anak. Apa jadi kira-kira yang sudah dibantu sebenarnya triggering-triggering dari anaknya untuk healing sebagai seorang ibu, untuk kembali lagi menjadi pribadi yang cerah, ceria, bahagia? Begitu saja materinya dari saya.